Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Juniarta dengan NPM 2121014, berasal dari Universitas Batu Raja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan berbahasa dengan memberikan contoh dan juga faktor penyebabnya dalam tataran linguistik, yaitu sintaksis. Oke, baiklah. Kira-kira sobat belajar sudah tahu belum nih pengertian dari kesalahan maupun kekeliruan dalam berbahasa? Apakah menurut saudara kesalahan dan kekeliruan itu sama atau beda? Sebelum memasuki penjelasan yang lebih spesifik, ada baiknya untuk memahami perbedaan antara istilah ataupun kesalahan dan kekeliruan bahasa. Di sini saya akan menggunakan teori dari Nababan dan Corder. Dan selanjutnya, dua istilah yang seringkali menjadi rancu para pembelajar dalam hal penyimpangan berbahasa adalah antara kekeliruan dan kesalahan. Nah, kalau menurut Nababan ini berpendapat bahwasanya terdapat perbedaan antara kekeliruan atau mistika dengan kekeliruan atau error. Perbedaan ini penting dalam analisis kesalahan karena kekeliruan tidak sama dengan kesalahan secara konseptual. Ciri kekeliruan atau mistake adalah suatu yang tidak sengaja dilakukan oleh seseorang penutur dan dengan mudah dapat diperbaiki oleh penutur itu sendiri dan ia sadar dengan kekeliruannya. Sedangkan menurut yang kedua, yaitu menurut Corder berpendapat bahwasanya kekeliruan adalah kesalahan berformasi atau kesalahan dalam pemakaian bahasa yang berupa pengulangan, acak dan tergelincirnya lidah atau slip. Dengan kata lain bahwa kekeliruan adalah penyimpangan yang tidak sistematis seperti kekeliruan ucapan yang disebabkan oleh faktor keletihan, emosi dan sebagainya. Adapun kesalahan error ialah apa yang diucapkan oleh seseorang penutur bahasa sasaran yang tidak sadar bahwa ia berbuat kesalahan sehingga ia tidak dapat memperbaikinya sendiri dengan segera. Menurut Corder, kesalahan merupakan refleksi kompetensi bahasa antara yaitu mengacu pada penyimpangan dan bersifat sistematis, konsisten dan menggambarkan kemampuan pembelajaran pada tahap tertentu. Nah, jadi sobat belajar sudah tahu kan dari apa yang saya sampaikan tadi bahwasanya kesalahan dan kekeliruan itu tidaklah sama. Dapat saya simpulkan dari pendapat ahli tersebut bahwasanya kesalahan berbahasa merupakan penyimpangan-penyimpangan dalam berbahasa yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Penyimpangan yang sistematis tersebut diartikan sebagai penyimpangan berbahasa yang tidak acak dan berlaku secara umum. Penyimpangan secara konsisten adalah kesalahan berbahasa yang terjadi secara terus-menerus. Sementara itu, kekeliruan berbahasa lebih dimaknai sebagai penyimpangan berbahasa yang terjadi secara tidak sistematis dan tidak konsisten. Pada kekeliruan berbahasa, penutur atau pengguna bahasa melakukan penyimpangan berbahasa karena ketidaksengajaan dan tidak disadari. Setelah mengetahui makna dari kesalahan dan kekeliruan, mari kita memperkuat pemahaman dengan melihat contoh-contoh yang berkaitan dengan kesalahan dan kekeliruan berbahasa dan faktor penyebabnya. Berikut adalah beberapa contoh kesalahan berbahasa dalam sintaksis beserta faktor penyebabnya. Pertama itu ada kesalahan penempatan subjek dan predikat. Contohnya pergi ke pasar ibu setiap pagi. Kesalahan kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas. Pembaca tidak tahu siapa yang pergi ke pasar. Sedangkan penyebabnya penghilangan subjek secara tidak sengaja atau ketidakpahaman bahwa subjek harus disebutkan. Perbaikannya ialah ibu pergi ke pasar setiap pagi. Untuk contoh yang kedua itu ada kesalahan dalam penggabungan kalimat. Contohnya Budi belajar di kamar, adiknya sedang bermain. Kesalahannya kalimat ini merupakan gabungan dua klausa yang seharusnya dipisahkan atau dihubungkan dengan konjungsi yang tepat. Penyebabnya penggabaian aturan mengenai penggabungan kalimat, majemuk dan kurangnya penggunaan konjungsi. Perbaikannya Budi belajar di kamar sedangkan adiknya sedang bermain. Contoh yang ketiga, kesalahan penempatan keterangan. Contohnya seperti halnya ibu sedang cepat membuat kue di dapur. Kesalahan keterangan di dapur seharusnya ditetapkan lebih dekat dengan membuat kue, bukan dengan cepat agar tidak menimbulkan ambiguitas. Penyebabnya salah satu penempatan keterangan yang membuat makna kalimat
menjadi tidak jelas atau ambigu. Perbaikannya, ibu membuat kue dengan cepat di dapur. Selanjutnya daripada itu, kita akan memberikan contoh kekeliruan. Kalimat tidak lengkap atau penghilangan subjek atau predikat. Contohnya, setiap pagi ke sekolah. Kekeliruan kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas. Membaca tidak tahu siapa yang pergi ke sekolah. Penyebabnya, kehilangan subjek yang menyebabkan kalimat menjadi tidak lengkap. Sedangkan perbaikannya, setiap pagi Budi pergi ke sekolah. Untuk contoh yang kedua, kalimat tanpa kata, penghubungan yang tepat. Contoh, dia ingin membeli buku, tidak punya uang. Kekeliruan dua klausa tersebut tidak dihubungkan dengan kata penghubung yang tepat sehingga kalimat menjadi terpotong. Penyebab, pengabaian penggunaan konjungsi atau kata penghubung yang tepat. Perbaikannya, dia ingin membeli buku tetapi dia tidak mempunyai uang. Yang contoh ketiga itu kalimat majemuk dengan konjungsi yang salah. Seperti halnya contohnya, meskipun hujan deras tetapi mereka tetap bermain di luar. Kekeliruan penggunaan konjungsi meskipun dan tetapi secara bersamaan dalam satu kalimat adalah kekeliruan karena penyebab kalimat tidak efektif. Penyebabnya, salah pemahaman dalam penggunaan konjungsi yang berfungsi sama. Sedangkan perbaikan, meskipun hujan deras mereka tetap bermain di luar. Terima kasih. Sobat belajar, itulah yang bisa saya sampaikan dengan materi kesempatan kali ini. Semoga sobat belajar setelah memahami dan mengetahui materi tersebut dapat mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam berbahasa. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.